Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustadz atas pemaparan ilmunya. Insya Allah dapat menambah pemahaman bagi kami untuk lebih baik lagi. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya ya Ustadz, sesi tanya jawab. Bagi akhwati fillah yang mau bertanya langsung ke Ustadz, bisa menekan tombol raise hand atau menulisnya di chat, nanti akan kami bacakan. Baiklah Ustadz, kita ada yang bertanya langsung Ustadz, Ibu Dini Hanifah. Silakan Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Tadi Ustadz menyampaikan kalau untuk umat Islam gitu ya, yang sangat dekat dengan Allah gitu, lalu berhadapan dengan musuh seperti menyerahkan musuhnya kepada Allah. Mungkin boleh sedikit dijelaskan Ustadz, yang sangat dekat dengan Allah itu sebenarnya kriterianya seperti apa ya Ustadz? Baik, jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya adalah berusahalah untuk mengikuti semua kepribadian yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ya. Berniatlah, berusahalah. Ya. Hasilnya insya Allah dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ternyata hasilnya cuma 50%, cuma 40%. Ya. Ya, tapi Allah lihat, wah, umatku tuh kepengen banget sebenarnya. Hambaku ini sebenarnya kepengen banget. Ya. Ya, tapi keterbatasannya membuat dia tidak bisa meraih seluruh kriteria-kriteria pribadi beriman yang diinginkan oleh Allah. Ya. Ya, maka kalau kita rinci tentu ini menjadi satu penjelasan yang panjang ya. Tapi salah satu contoh misalnya kita diminta oleh Allah harus menjadi manusia yang ulaika humul mu'minuna haqqa. Jadilah kamu mukmin-mukmin yang sejati ya. Jadi mukmin haqqa itu bagaimana ya? Alladzina idza dzukira innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi menjadi orang beriman, ya. Jangankan dia yang menyebut nama Allah, orang lain yang menyebut nama Allah saja, ya, dia begitu tunduk hatinya kepada Allah. Jangankan dia yang membaca, orang lain yang membaca Quran, dia bertambah imannya. Ya. Itu sampai sebegitu. Ya. Ya. Kenyataannya, mau baca sendiri, mau dengar, sama aja. Ya. Ya. Adalah yang diinginkan oleh Allah, ya. Yang baca orang lain yang berarti kamu pasif ya, cuma dengerin saja, itu bertambah iman. Gimana baca sendiri? Itu yang diinginkan di balik wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ya, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, khawatir. Kenapa? Karena semua urusan sudah diserahkan kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Kalau sekedar ngomong, saya sudah serahkan urusan saya kepada Allah, itu gampang. Ya. Tapi bagaimana penyerahan secara hati, ya, itu butuh pendekatan yang lain. Ya. Mukmin yang selalu sholat, alladzina yuqimunas shalah, mukmin selalu berinfak, mimma razaqnahum yunfiqun, maka itulah ulaika humul mu'minun haqqan. Ya. Al-Ahzab 35 yang pernah kita pelajari, kalau mau ini dekat dengan Allah, ya kamu harus punya semua kriteria ini. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dua, wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat, empat, ya. Was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at, enam, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat, delapan, ya. 9, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Ya. Kalau kamu bisa membentuk dirimu menjadi 9 kepribadian ya yang diinginkan oleh Allah, itulah bukti bahwa kamu orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi ya,
di surat Ali Imran, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban. Orang-orangnya gimana? As-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, ya, wal munfiqin, wal mustaghfirina bil ashar. Lima kriteria. Kalau kamu bisa punya ini, kamu orang dekat dengan Allah. Ya. Dan para sahabat yang sampai Allah katakan fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, adalah orang yang terkenal berusaha keras untuk membentuk dirinya sesuai dengan semua yang disebut oleh Al-Quran. Ya. Ya. Mereka betul-betul termotivasi oleh suasana karena semua sepakat, ya. Semua sepakat, ayo kita dekat dengan Al-Quran, ya, untuk membentuk diri kita sesuai dengan kepribadian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, maka hati-hati, kita belum apa-apa udah pesimis duluan. Ya. Apa iya ya zaman seperti ini ada orang bisa kayak seperti ini, ya. Ya kalau sekedar optimis saja nggak bisa, gimana melaksanakannya, ya. Ya. Padahal ada doa, ada perintisan. Allah juga nggak mengatakan harus setahun jadi, ya. Nggak juga, ya. Allah inginnya nggak apa-apa kamu berusaha sampai akhir hayatmu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tamutunna itu menunjukkan apa? Target usaha-usaha kita dalam mendekatkan diri kepada Allah itu berlangsung sepanjang hayat kita, ya. Maka siapa yang terus dalam usaha seperti ini, insya Allah dia menjadi orang yang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Ya, kita ke pertanyaan melalui chat, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Tadi dijelaskan golongan Ahzab itu selain kaum Nasara, dan di surat Al-Maidah ayat 82, orang Nasara itu dekat dengan kaum muslimin. Kaum Nasara di sini kriterianya seperti apa ya, Ustadz? Ya, kriterianya yang tidak berkolaborasi dengan al-Yahud, ya. Kalau dia temenan baik dengan Yahudi, nah itu akhirnya sama, ya. Maka di surat Al-Maidah yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ya. Ba'duhum awliya'u ba'd, ya. Jadi Nasara yang bekerja sama dengan Yahud, yang ba'duhum awliya'u ba'd, itulah yang nggak mungkin dekat. Ya. Jadi yang dekat kemana? Yang nggak ada hubungan dengan mereka. Ya. Mereka betul-betul Nasara hanya tujuan Nasara yang bagi mereka bagaimana saya bisa dekat kepada Tuhan, gitu aja istilah mereka, ya. Kalau saja pikirannya begitu, itu gampang ketemunya, ya. Oleh karena itu Allah katakan, ya, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, mereka yang kisisin, ya, yang memang banyak ya istilahnya ulamanya gitulah, ya, yang ingin menggali ilmu, ya, dan yang banyak ibadahnya. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana, itu pun kalau dia nggak sombong, la yastakbirun, ya. Oleh karena itu di dalam kenyataannya begitu banyak orang-orang Nasara yang sadarnya itu ketika membaca Al-Quran, ya, di akhir juz 6 itu ada ayat berbunyi begini, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya. Nabi Isa sendiri yang mengatakan, Masih sendiri mengatakan, beribadahlah kamu kepada Allah. Ya. Ya. Was. Ya, bisa dilihat tuh di YouTube, ya, orang-orang kafir wabil khusus Nasara Arab itu, ya. Oh, itu banyak yang berlinangan air mata ketika berlinangan lagi.
Ketika membaca, bagaimana mungkin kalau dia Tuhan, kalau dia nyuruh orang supaya beribadah kepada Allah, ya. Kemudian mengancam innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Ya. Jadi nasara yang seperti inilah yang insya Allah mudah terhidayahi, ya, dan bisa dilihat surveinya, ya, antara Yahudi dan Nasrani pasti kaum Nasrani yang lebih banyak yang mendapat hidayah dari Allah karena mereka pada umumnya tidak memiliki dendam yang dalam seperti orang-orang Yahudi yang disebut oleh Al-Quran hasadan min indi anfusihim. Memang dari awal mereka itu sudah hasud terhadap kaum muslim. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz atas jawaban dari pertanyaan. Ustaz masih berkenan untuk menjawab pertanyaan, Ustaz? Ya, satu lagi berkenan. Lagi, alhamdulillah. Ini pertanyaannya, Ustaz. Maaf, Ustaz, izin bertanya, bagaimana kaitannya antara fatahumullah dengan perintah fatahullah mastata'tum atau perintah usaha yang maksimal? Jazakallah khair, Ustaz. Iya. Jadi intinya yang disebut dengan fattaqullaha mastata'tum di surat At-Taghabun itu bertakwalah kepada Allah versi Allah. Ya. Dan janganlah kamu bertakwa dengan Allah dengan versi kamu, ya. Versi diri kita ini, ya. Ya. Jadi kalau sudah versi Allah, hasilnya seperti apa, itu yang disebut dengan fattaqullaha mastata'tum. Ya. Ibarat misalnya baca Quran, ya. Kalau versi manusia maunya ya pokoknya saya udah baca sehalaman, saya udah tilawah. Kenapa sehalaman? Kan fattaqullaha mastata'tum. Ya. Nah, ini mastata'tum yang salah. Padahal kamu kalau mau 2 halaman kan bisa. Iya, tapi saya maunya sehalaman. Nah, ini mastata'tum versi manusia. Ya. Kalau versi Allah dan Rasulnya mastata'tum, ya, usahakan minimal 1 juz. Ya. Ya. Ternyata buru-buru 1 juz, 5 halaman aja udah kelingan, udah nguap terus, ya, matanya nggak bisa melek, ya udahlah, sadaqallahul adzim, ya, sadaqallahul adzim, terang lagi matanya, ya. Nah, itu namanya fattaqullaha mastata'tum, ya. Niatnya 1 juz, ya, udah usaha, udah segala cara, ya, baru juga 2 halaman ngantuk, wah udah minum ngemil, wah segala dilakukan, baca lagi ngantuk lagi, ya. Jadi hilang ngantuknya karena ngemil tadi, selesai ngemilnya ngantuk, ya. Akhirnya baru dapat 10 halaman udah nggak kuat deh. Sadaqallahul adzim. Nah, itu namanya mastata'tum. Dia berusaha, dan tidak mustahil kalau berusaha lagi nanti nambah lagi. Jadi disebut mastata'tum ketika itu bersih dari penilaian diri kita, ya. Kecuali dalam hal mungkin mastata'tumnya udah berkali-kali, ya. Berkali-kali dicoba, mungkin berdampak secara kesehatan misalnya, ya. Maka insya Allah Allah akan maklumi bahwa itu insya Allah juga termasuk mastata'tum. Baik, Allahu a'lam. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. وبلغنا رمضان في طاعتك والدعوة إليك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.